Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala Rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Teman-teman yang berbahagia dimanapun berada, pada video kali ini insya Allah kita akan sama-sama belajar satu tema yang tema ini kemudian menjadi salah satu tema yang begitu luar biasa. Kenapa? Karena tema ini adalah tema yang terkait dengan Al-Quran. Dan tema ini adalah salah satu tema yang min awail, di antara awal-awal yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada para sahabatnya. Bagaimana tidak? Ini adalah ilmu yang diajarkan Nabi SAW kepada para sahabat, ya, yaitu ilmu cara membaca Al-Quran dengan perbedaan riwayat. Nah, sebelum kemudian kita mulai, teman-teman, saya akan mengutipkan satu ucapan yang sangat luar biasa dari salah satu ulama, kullu syai'in yartabit ma'al Qur'an fa asbahu syai'un 'adzim. Segala sesuatu yang melekat dalam Quran pasti akan menjadi mulia. Maka pembelajaran Quran itu siapapun dia, ya, maka pasti dia akan menjadi mulia. Maka itulah yang di-state oleh Nabi SAW, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Ya, orang-orang terbaik itu adalah orang-orang yang kemudian belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Makanya ada satu ulama, ya, ulama mufassir abad kontemporer mengatakan, ni'matul Qur'an la ya'rifuha illa man dzaqaha. Orang kalau sudah berbicara Quran itu tidak akan pernah mengetahui nikmatnya, betapa nikmatnya kemudian berbicara Quran, kecuali akan illa man dzaqaha, kecuali akan menyerbangi lautan Al-Quran. Nah, teman-teman, ya, bagaimana dahsyatnya Al-Quran ini dari sisi bacaan. Maka insya Allah pada pertemuan kali ini atau video kali ini kita akan membahas satu tema yang berjudul ikhtilaful qiraat wa atharuha fi istinbati ahkam syariah. Bagaimana kemudian perbedaan riwayat qiraat itu akan mempengaruhi istinbat hukum, nah, dalam Al-Quran. Nah, teman-teman, ya, sebelum kemudian kita akan melihat contoh-contoh yang kemudian akan kita sajikan nanti. Nah, maka saya mengingatkan kepada kita semua, siapa sih yang dimaksud dengan, atau apa sih yang dimaksud dengan qiraah sab'ah atau qiraah asyarah itu? Qiraah itu berasal dari kata qara'a yaqra'u qira'atan, yaitu bacaan. Nah, as-sab'ah itu bilangan yang menunjukkan angka 7, atau asyarah bilangan yang menunjukkan angka 10. Kalau kemudian digabungkan kata qiraah sab'ah berarti bacaan 7, atau qiraah asyarah berarti bacaan 10. Nah, pertanyaannya, siapakah mereka? Nah, dalam pembelajaran ilmu qiraat, maka ada yang kita temukan, ada yang disebut dengan Imam Asim, Imam Nafi', Imam Al-Kisai, Imam Abu Amr Al-Basri, Imam Ibnu Amir Asy-Syami, Imam Ibnu Katsir, Imam Hamzah, dan seterusnya. Nah, ini imam-imam ini, ya, dalam tradisi pembelajaran ilmu qiraat, mereka punya rawi. Yang rawi inilah yang kemudian nanti akan meriwayatkan dari mereka sampai bacaan mereka sampai kepada baginda Muhammad SAW. Contoh misalnya, Imam Asim ini memiliki dua rawi yang cukup populer. Pertama namanya Imam Syu'bah, kedua Imam Hafiz. Maka ada bacaan, ya, atau bacaan qiraah Hafiz an Asim. Nah, begitu. Begitu juga dengan bacaan Syu'bah dari Imam Asim. Nah, begitu juga misalnya Imam Nafi memiliki rawi yang sangat familiar. Ada Qalun, kemudian ada Imam Warsh. Nah, begitu juga Imam Hamzah misalnya memiliki rawi namanya Imam Khalab dan Imam Khalad. Begitu juga Imam Ibnu Katsir misalnya memiliki rawi yang sangat populer namanya Al-Bazi dan Kumbul. Begitu juga dengan Imam Ibnu Amir Asy-Syami, orang Syam. Ini Ibnu Dzakwan dan Ibnu Hisham dan seterusnya. Nah, mereka-mereka inilah yang kemudian sangat familiar bacaannya sehingga kemudian sampai kepada kita semua. Nah, dalam tradisi ulumul Quran ini disebut dengan qiraah, ya, bacaan-bacaan yang terriwayatkan dari guru ke guru, dari guru ke guru, sampailah kepada ittisalu sanaduhu, tersambungnya sanad kepada baginda Muhammad SAW. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, ya, tentu ada syarat-syarat kemudian dikatakan sebagai
qiraah yang bisa diterima atau disebut dengan qiraah sahihah. Apa itu? 3. Pertama adalah ittisalu sanadu, sanadnya tersambung dari guru-guru tadi. Misalnya Imam Hafiz itu memiliki guru namanya Imam Asim, Imam Asim memiliki guru namanya Abdurrahman As-Sulami, Imam Abdurrahman As-Sulami punya guru misalnya Abdullah bin Abbas, dan Ibnu Abbas berguru pada sahabat-sahabat senior dan seperti Ubay bin Ka'ab dan sampai kepada baginda Muhammad SAW. Nah, ini yang disebut dengan ittisalu sanadu. Yang syarat yang kedua adalah yaitu di mana qiraat itu dikatakan sebagai qiraat sahihah, yaitu apabila dia sesuai dengan Rasmul Utsmani. Ya, jadi bacaannya itu harus atau tulisannya harus berdasarkan tulisan Rasmul Utsmani yang sudah disepakati ya, oleh para ulama. Kemudian harus berkecocokan atau berkesesuaian dengan qawaidul lughah al-arabiyah, yaitu sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Arab. Nah, 3 ini menjadi syarat utama untuk menjadi qiraah sahihah. Nah, poin yang ketiga yang insya Allah kita akan pelajari, ya, yaitu apa? Bagaimana pengaruh perbedaan bacaan dalam studi ilmu qiraat, pengaruhnya terhadap istinbat hukum. Nah, maka dari itu saya akan mengajak kepada kita semua, yaitu melihat contoh-contoh dalam Quran dampak atau pengaruh qiraat dalam istinbat hukum fikih. Nah, saya akan mengajak kepada teman-teman semua di dalam beberapa ayat dalam Al-Quran misalnya tentang hukum berjima. Nah, ini tentang hukum berjima ya, terdapat pada Quran surah Al-Baqarah ayat 222. Nah, di situ ayatnya berbunyi hatta yathurna. Ya. Ketika ayat ini dibaca dengan qiraat yang berbeda seperti hatta yatatahharna, maka dua qiraat ini memiliki makna yang berbeda. Ya, apa perbedaannya dari sisi terjemah dan dari sisi hukum? Ya, ketika dibaca hatta yathurna berarti sampai mereka para wanita itu ya berhenti. Berhenti apa maksudnya? Berhenti darahnya keluar. Ya, kalau menggunakan qiraat hatta yathurna. Tetapi kemudian ketika ada orang membaca dengan kalimat hatta yatatahharna, ya, maka artinya adalah sampai mereka para wanita itu bersuci. Apa maksudnya sampai mereka mandi? Baru boleh kemudian dijima. Nah, bagaimana dampak fikihnya? Nah, ini apakah boleh kemudian ya mendatangi istri dalam keadaan belum mandi atau sudah mandi dulu baru kemudian boleh didatangi? Maka dalam istinbat hukum fikih, maka disinilah kemudian ada perbedaan pandangan ulama ketika kita menggunakan versi bacaan yang berbeda. Sebagian ulama sebagai terutama ulama mazhab Syafi'iyah dan mazhab Hambaliyah mewajibkan mandi terlebih dahulu ya berdasarkan qiraah hatta yathurna, sampai mereka mazhab Syafi'iyah dan mazhab Hambaliyah mewajibkan mandi dulu ya, mereka berdalil dengan ayat hatta yatatahharna, sampai mereka suci dan mereka wajib mandi. Nah, ini pandangan mazhab Syafi'i dan mazhab Hambaliyah. Nah, ini satu contoh dari perbedaan bacaan qiraat dan pengaruhnya terhadap ilmu fikih. Yang kedua, teman-teman, contoh yang kedua dalam Quran surah Al-Maidah ayat yang ke-6 ya, di situ ada ayat, penggalan ayat mengatakan wa arjulakum dan wa arjulikum. Kalau kemudian kita membaca sebagaimana bacaan jumhur wa arjulakum, dan ada juga yang membaca wa arjulikum, dua qiraat ini ya secara bacaan ya dia bisa dibaca dengan dua, wa arjulakum dan arjulikum. Nah, secara makna ya teman-teman, ketika dibaca dengan wa arjulakum maka kaki itu wajib dibasuh. Wajib dibasuh sebagaimana membasuh muka, membasuh tangan dan seterusnya. Nah, ketika kemudian dijarkan lamnya wa arjulikum, maka ya kemungkinan itu bisa hanya diusap saja
sebagaimana kita mengusap khauf dalam konsep membasuh sepatu dalam berwudu. Nah, bagaimana kemudian para ulama kemudian memberikan penjelasan terhadap ini dalam ilmu fikih? Mayoritas ulama ya mewajibkan membasuh kaki ya sebagaimana membasuh muka dan tangan ya, sehingga ya kalimat atau penggalan ayat mengatakan wa'arjulakum itu adalah jumhur ulama berdasarkan qiraat dan ilmu fikih. Maka membasuh kaki itu harus ada airnya mengucur seperti itu. Tidak disarankan untuk kemudian mengusapnya. Kemudian contoh yang ketiga ya. Contoh yang ketiga teman-teman ya, dalam surah An-Nisa ayat 43 ya, tentang hukum menyentuh perempuan ya. Dalam ayat itu disebutkan aula mastumun nisa, atau riwayat lain mengatakan aula mastumun nisa. Ya, aula mastumun nisa. Nah, dua qiraat yang berbeda ini ya, maka para ulama kemudian memberikan penjelasan. Kalau dibaca aula mastumun nisa, maka secara umum tidak boleh menyentuh perempuan. Ya. Alias apa? Alias batal. Ya, kalau menyentuh aula mastumun secara umum. Tapi kalau mengatakan aula mastumun nisa, ya itu maknanya berjima. Maknanya apa? Berjima. Ya. Maka dampak hukumnya bagaimana? Nah, ini dampak hukumnya mazhab Syafi'i menyentuh perempuan hukumnya batal. Ya. Mazhab Hanafi tidak batal kecuali berjima. Kenapa? Mazhab Hanafi mengatakan aula mastumun nisa dengan qiraat ini bermakna berjima. Nah, ini contoh dari qiraat yang berbeda dan akan berpengaruh kepada istinbat hukum fikih, dan banyak sekali ya contoh-contoh yang bisa kita temukan di dalam Al-Qur'an, teman-teman. Nah, kesimpulannya apa? Nah, ini kesimpulannya apa? Ada satu yang menarik, teman-teman, dari ucapan para ulama qurra, ikhtilaful qurra atau ikhtilaful qiraat fi bimanzilati ikhtilafil ayat. Perbedaan qiraat seperti perbedaan ayat-ayat yang saling melengkapi. Jadi kalau ada orang kemudian membaca Al-Qur'an dengan riwayat-riwayat yang berbeda, itu seyogianya dia sedang melengkapi ayat-ayat yang kemudian seperti puzzle-puzzle. Nah, apa maknanya bahwa qiraat itu adalah ilmu yang tidak bisa dipisahkan? Kenapa? Karena ini adalah salah satu ilmu yang awal-awal Nabi SAW ajarkan kepada para sahabat. Nah, inilah keistimewaan dari belajar ilmu qiraat. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dan apa yang kita hafalkan dari ilmu ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, bukan hanya saja kemudian mampu kita baca, tetapi nanti ketika kita melihat terjemah, melihat tafsir, juga akan mampu kita ambil istinbat hukumnya dari sisi ikhtilaful qiraat wa atharuha fi istinbati ahkam syariah. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.